Assalamualaikum, halo teman-teman semua, gimana kabar kalian? Selamat datang di channel YouTube milik saya. Sebelum masuk ke topik pembahasan, perkenalkan saya terlebih dahulu. Saya Rama Ajeng dari Teknik Biomedik Universitas Erlangga. Pasti di antara teman-teman kalian ada yang bertanya-tanya, loh, UNER ada ya jurusan teknik biomedis? Bukannya di UNER itu hanya berfokus pada jurusan kedokteran saja? Tidak teman-teman, teknik biomedis ada di Universitas Erlangga. Untuk penjelasannya, mari kita lihat video berikut. Jadi teman-teman, teknik biomedis di Universitas Erlangga Surabaya ini pertama kali dibuka pada tahun 2008 untuk jenjang S1 dan pada tahun 2012 pada semester genap untuk jenjang S2. Nah, teknik biomedik ini merupakan multidisiplin ilmu. Tidak hanya satu ilmu saja yang dipelajari, namun ada 3 aspek yang dipelajari dalam teknik biomedis ini. Yang pertama adalah sains, yang kedua adalah kedokteran, dan yang ketiga adalah teknik. Tujuan daripada prodi ini adalah untuk memberikan solusi atau memberikan pemecahan masalah terhadap problematika kesehatan yang didekati dengan prinsip sains dan juga keteknikan. Di dalam teknik biomedis, kita tidak pernah lepas daripada yang dinamakan sinyal dan cara atau teknik pengolahannya. Setiap bagian dari tubuh kita memancarkan sinyal-sinyal. Sinyal yang ada pada tubuh kita berisi berbagai macam informasi. Informasi ini penting guna untuk mengetahui atau melihat suatu kondisi daripada organ atau jaringan yang ada pada tubuh kita berfungsi normal atau tidak. Sinyal yang ada atau yang terpancar dari tubuh kita ini direkam oleh suatu perangkat elektronik. Bisa itu elektrokardiogram yang merekam aktivitas kelistrikan jantung, dan bisa juga elektromiogram yang merekam aktivitas kelistrikan otot. Nah, kita masuk ke topik kita kali ini, yaitu transformasi Fourier. Transformasi Fourier ini berfungsi untuk mengubah sinyal dari domain waktu menuju ke domain frekuensi dan juga sebaliknya. Sebelum masuk ke transformasi Fourier, alangkah baiknya terlebih dahulu kita mengetahui apa itu sinyal. Definisi sinyal dalam engineering adalah berisi suatu nilai dari suatu besaran fisik seperti suhu, massa, atau fenomena lain. Sinyal-sinyal ini didefinisikan sebagai fungsi waktu. Contohnya adalah aktivitas kelistrikan jantung yang direkam melalui perangkat ECG. Simbolnya adalah V terhadap waktu.
Di dalam matematika, suatu sinyal dapat didefinisikan sebagai penjumlahan dari suatu sinyal-sinyal sinusoida yang berjumlah banyak. Ini yang kita namai dengan deret Fourier. Vt sama dengan A1 cos omega 0t pi 1 ditambah A2 cos omega 0t pi 2 dan A3 cos omega 0t pi 3 ditambah seterusnya. Mari kita gambarkan. Misalnya sinyal tersebut berbentuk seperti ini, yaitu kita tulis Ft terhadap T seperti ini, sinyal sinusoida. Lalu sinyal ini terdiri dari V omega terhadap omega seperti ini. Nilai magnitudenya omega 0, 2 omega 0, 3 omega 0, dan seterusnya. Kita tulis A1, A2, dan A3. Ini merupakan magnitud dari sinyal yang kita dapat. Lalu pi omega terhadap omega 0, 2 omega 0, 3 omega 0, 4 omega 0, ini merupakan nilai fasa. Kesimpulannya, dari sinyal Vt untuk menjadi domain V frekuensi V omega, Vt di sini adalah fungsi waktu, dan V omega di sini kita baca menjadi 2, yaitu V omega frekuensi, magnitud, dan juga pi omega yang merupakan fungsi frekuensi. Pasti kalian memiliki pertanyaan kritis seperti ini. Bagaimana kalau ada sinyal dalam fungsi waktu? Ingin dilihat fungsi frekuensinya dan juga sebaliknya. Nah, cara yang digunakan adalah dengan transformasi Fourier atau Fourier transform. Di sini kita perlu mengetahui definisi dari Ft, yaitu merupakan fungsi sinyal domain waktu, dan juga F omega, F besar, yang merupakan sinyal domain frekuensi. Bentuk rumusnya adalah Fj omega sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga Ft E pangkat min J omega T dt karena diturunkan terhadap waktu. Dan Ft, F kecil sama dengan 1/2 pi integral min tak hingga sampai tak hingga Fj omega E pangkat min J omega T kalikan d omega. Fj omega di sini merupakan bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks itu seperti apa? Bentuk umumnya seperti ini. Permisalannya adalah seperti berikut. Fjw sama dengan A plus Bj atau sama dengan Fe pangkat J theta F. Di sini F adalah A akar A plus B kuadrat, dan theta F adalah inverse tangen daripada B per A.
F di sini adalah FJW yang merupakan magnitude, dan theta F J omega yang merupakan nilai fasa. Contohnya kita buat sinyal sebagai berikut. Kita membuat sinyal sinusoid tapi ujungnya agak sedikit naik. Ft terhadap T. Nah, maka dapat kita urai menjadi seperti berikut. Fjw sebagai berikut. Dan theta F adalah sebagai berikut. Lalu, timbul pertanyaan, kenapa kita melakukan transformasi antara Ft menuju Fjw atau begitu pula sebaliknya yang disimbolkan sebagai F kurung kurawal buka tutup dan F aksen kurung kurawal buka tutup. Di sini kita ilustrasikan sebagai berikut. Kita memiliki sinyal sinusoid Ft terhadap T. Lalu dalam domain frekuensinya yaitu F omega sebagai berikut. Lalu kita memiliki sinyal dengan fungsi Ft plus Et, di mana sinyal sinusoid merupakan fungsi daripada sinyal Gt. Seperti berikut gambarnya, yaitu sinyal sinusoid besar dan memiliki sinusoid kecil pada sinyalnya. Lalu J omega adalah seperti berikut. Akan ada frekuensi lain dengan puncak yang sangat tinggi pada domain frekuensi. Gambarnya seperti berikut. Jadi teman-teman, tujuan dilakukannya transformasi Fourier adalah untuk mengkarakterisasi sinyal, yaitu untuk melihat sinyal tersebut normal ataukah tidak normal. Dari gambar berikut, terdapat frekuensi tidak normal daripada suatu sinyal. Nah, frekuensi ini dapat dihilangkan dengan mendesain suatu filter tertentu, agar tujuannya itu mendapatkan sinyal yang sesungguhnya. Sebelum menutup video ini, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Sugi sebagai dosen pengampu analisis sinyal biomedis yang telah mengizinkan saya untuk membuat video ini. Nah, untuk teman-teman sekalian, terima kasih telah menyaksikan video saya. Ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon komentarnya di bawah ya, demi kemajuan video saya yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah.